kita sebagai anak Allah ya, tidak melewati masa sukar ya. Masa sukar itu banyak pengertiannya. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudaraku, kita punya Bapa ya, perlu diingat. Kita punya Tuhan, tempat kita mengadu, tempat kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Jangan lupa ya. Orang percaya harus punya iman ya, harus punya iman, memiliki iman, bukan bertambah tetapi bertumbuh ya, tumbuh terus. Iman tidak bisa ditambahkan, tetapi iman harus bertumbuh, tumbuh terus sampai pada akhirnya menghasilkan buah. Siapa yang tidak rindu setiap anak-anak menghasilkan buah justru di masa sukar? Saya rindu ya. Banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Saya terbuka dengan panjenengan semua. Banyak pelanggaran ya. Kurang iman ya, tidak bertumbuh rasanya iman. Tetapi saya tetap berpegang pada janji Allah ya. Saya punya iman ya, walaupun sebesar biji sesawi ya. Nah, tema yang boleh saya bagikan pagi hari ini, percaya janji Tuhan di masa sukar ya. Semua pernah mengalami masa sukar ya, baik yang dalam kelimpahan, dalam kekurangan, keterbatasan, sama-sama pernah mengalami masa sukar. Kembali pada iman kita sebagai anak-anak Allah. Masa yang kita alami di masa sukar harus kita landaskan kepada Tuhan, tidak ada yang lain ya. Saya katakan tidak ada di tempat yang lain. Kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Namanya siapa? Yesus Kristus. Ini harus kita pegang, kita miliki, kita imani, dan kita percayai. Sehingga pada saat kita berada pada titik yang sukar, pada situasi yang sulit, kita tidak kurang bergairah, tidak kekurangan sukacita ya, tidak kekurangan kebahagiaan. Ini penting ya saudaraku. Anak-anak Allah di masa sukar harus tetap sukacita. Mana bisa Pak sukacita dalam kondisi sukar? Iya, kalau kelimpahan oke. Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, supaya imanmu tidak stagnan. Iman kita tidak berhenti, tetapi terus bertumbuh justru di masa sukar ya. Ada beberapa hal penting ya Bapak Ibu ya, yang harus kita pegang, kita percayai bagi anak-anak Allah untuk memegang janji Tuhan, seperti tema yang saya bagikan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Hal pertama yang kita pegang, kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Dia selalu menepati apa? Janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Dari dulu sampai sekarang janji Allah tidak berubah. Soal waktu dan kesempatan, Tuhan yang punya otoritas. Maunya kita hari ini, esok, lusa bukan? Tetapi apa kata Tuhan? Tahun depan, 2 tahun depan lagi. Sampai kita lemah ya. Entah Tuhan berjanji, iman saya mulai turun ya. Nah, hal ini dibutuhkan percaya yang penuh, iman yang kuat, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya ya. 2 Petrus 3 ayat 9 bisa ditayangkan. Tuhan, 2 Petrus menyatat ya, tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, tapi dengan syarat anak-anak Allah harus bertobat supaya tidak binasa ya.
Ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Anak-anak Allah kita semua saya harus bertobat. Di saat sulit kita sering meminta Tuhan, bahkan mendikte Tuhan, hari ini Tuhan, besok Tuhan tolonglah kami, berikan jalan keluar. Iya. Tetapi apa kata Tuhan? Waktuku bukan waktunya. Tadi kita pegang, kita percaya, sekarang berjalan dengan iman ya. Karena iman, saya ulangi, Sarah dan Abraham beroleh kekuatan untuk punya keturunan dan cucu. Di saat kedua mereka sudah lanjut usia, tidak mungkin ya. Secara mata jasmani kedua mereka, tidak mungkin, mustahil punya anak. Mengapa? Karena sudah lanjut usia, sudah mati haid, mohon maaf ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Di saat 25 tahun kemudian, apa yang terjadi? Sarah mengandung, punyalah anak perjanjian. Ya, dibutuhkan waktu 25 tahun, saudaraku ya, bukan waktu yang sebentar ya. Kalau kita mengalami harus menunggu 25 tahun, kita menangis, betul, saya juga menangis, begitu lama Tuhan. Tetapi itulah karakter Tuhan, itu ya, itu kuasa Tuhan. Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan di saat kedua mereka sudah putus asa, kehilangan iman. 25 tahun kemudian barulah turun janji Allah. Sehingga sampai hari ini Abraham disebut sebagai bapak para bangsa ya. Saking banyaknya keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Syaratnya harus pegang iman, punya iman Bapak Ibu ya. Berjalan dengan iman ya. Lama belum terkabul, goyah iman kita ya. Semula sekian turun menjadi tidak punya pengharapan. Poin yang kedua, berjalan dengan iman ya. Sebagai anak-anak perjanjian, salah satu hal yang paling utama punya iman. Berjalan dengan iman, Tuhan akan menggenapi janjinya atas semua kesukaran yang kita alami. Amin, percaya? Haleluya ya. Yang terakhir ya, hiduplah seolah-olah telah menerima Tuhan yang janjikan ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Tuhan sudah menggenapi janji atas Abraham pada keturunannya. Sekarang Tuhan minta kembali anakku, bahkan harus dikorbankan di atas gunung sebagai korban persembahan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, Abraham mengalami masa-masa sukar. Sudah diberi loh. Ya, harus dipersembahkan kepada Allah kembali. Sekali lagi saya katakan, Abraham tetap menurut, dia berikan anak yang tunggal, anak perjanjian yaitu Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bagi Allah di atas gunung. Hal ini juga sering kita alami bukan? Ya, hal yang kita sudah peroleh, kita dapatkan dengan segala kesukaran, kerinduan. Kita harus memberikan kembali kepada Tuhan. Tetapi saya percaya ya, saudaraku semua sudah memberikan yang terbaik kembali kepada Allah. Memang tidak serupa anak, tetapi Bapak Ibu punya segala sesuatu ya, harta, cinta ya, kasih sayang, tenaga, pikiran. Bapak Ibu sudah berikan kembali kepada Tuhan tanpa kita sadari. Kita sudah berlaku seperti Abraham ya. Puji nama Tuhan. Semoga firman singkat ini memberkati kita semua. Haleluya.